Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, khususnya kepada para admin Sri Kandi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai grup tujuan disposisi. Baik, saya akan menjelaskan dulu ya mengenai syarat pembuatan grup tujuan disposisi untuk karyawan di aplikasi Sri Kandi. Pertama ya, tentukan ruang lingkup dan pejabat yang membuat grup disposisi. Syarat yang kedua, tentukan berapa unit kerja atau rumah yang ada dalam satker tersebut. Misalkan dalam satker tersebut ada 10 rumah ya, atau 10 unit kerja ya. Kemudian tentukan wakil dari tiap-tiap unit kerja atau rumah tersebut. Perlu Bapak Ibu admin ingat bahwa Sri Kandi berkonsep rumah dan keluarga ya. Jadi apabila suatu anggota keluarga dalam rumah menambahkan tujuan, maka anggota keluarga yang lain juga akan memperoleh tujuan yang baru tersebut ya. Kemudian syarat yang keempat, wakil-wakil dari tiap-tiap unit kerja atau rumah menambah nama temannya yang belum ada dalam unit kerja atau rumahnya ke daftar tujuan ya. Jadi sebelum sampai digunakan grup tujuan disposisinya, harus dulu menambah nama temannya yang ada dalam satu rumah ya ke daftar tujuan ya. Kemudian wakil dari tiap-tiap unit kerja atau rumah menambah nama temannya ke dalam grup tujuan disposisi ya. Jadi untuk menambah nama ya ke dalam grup tujuan disposisi ya, harus ada wakil dari tiap-tiap unit kerja atau tiap-tiap rumah ya. Kemudian setelah wakil dari tiap-tiap unit kerja atau rumah menambah, harus melakukan klik perbarui. Nah, setelah itu nama teman-teman akan muncul setelah pejabat klik grup disposisi ya. Oke, mungkin sekarang masih bingung ya. Saya akan langsung aja ke praktek ya. Oke, saya akan memakai Sri Kandi Live karena dalam pembuatan grup tujuan disposisi di Sri Kandi BIMTEK atau Sri Kandi Layanan masih ada error ya. Baik, saya akan klik masuk. Kemudian saya akan klik karena saya akan membuat grup tujuan disposisi yaitu pegawai lingkup biro umum, maka saya akan login sebagai PLT Kepala Biro Umum. Mohon maaf ya Pak Samidi, saya pakai akunnya sebentar, nanti saya akan hapus lagi perubahannya.
Oke, setelah sampai di beranda, kita akan masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke daftar grup tujuan disposisi. Saya akan membuat grup disposisi yang baru, yaitu pegawai lingkup biro umum. Di sini ada kolom deskripsi ya. Di sini sifatnya opsional ya. Boleh diisi, boleh juga tidak. Ya. Saya pilih kosongkan ya. Kemudian simpan. Kita cek. Oke, ada ya. Ada ya rekan-rekan ya. Di sini nama grupnya adalah pegawai lingkup biro umum. Di sini jumlahnya masih kosong. Di sini yang menciptakan ialah biro umum ya, yang menciptakan biro umum. Di sini ada keterangan waktu pembuatannya. Di sini ada aksi ya. Di sini ada kolom di kolom aksi ada pensil dan tong sampah. Ya. Nah, di sini kalau kita klik tong sampah ini untuk menghapus ya, menghapus grup. Kalau ini adalah menambah, pensil ini gunanya untuk menambah nama pegawai atau nama pejabat dalam grup tujuan disposisi. Kalau kita klik pensil tadi ya, klik pensil, kemudian kita klik menambah tujuan disposisi baru ya di akun PLT Kepala Biro Umum, maka akan keluar hasilnya adalah hanya PLT Kepala Biro Umum ya. Karena Sri Kandi adalah berkonsep rumah dan keluarga ya. Jadi rumah Kepala Biro Umum hanya ditempati oleh user yang hasil usernya adalah kepala PLT Kepala Biro Umum saja gitu. Maka untuk menambah karyawan ya ke dalam grup pegawai lingkup biro umum, kita harus login sebagai pegawai dengan hak asasi user ya. Nah, kali ini saya akan keluar dulu, logout dulu, kemudian login sebagai staf subbagian TU Biro Umum yang memiliki hak akses user. Saya klik sini, klik nama saya, klik berikutnya, kemudian saya isi sandi. Oke, saya sudah masuk ke akun pribadi ya sebagai user. Saya akan masuk ke pengaturan. Kemudian saya akan masuk ke daftar grup tujuan disposisi. Ya. Di sini saya akan mencari grup disposisi pegawai lingkup biro umum. Oke, ada ya di sini ya. Grupnya masih kosong. Maka saya akan menambahkan ya nama-nama pegawai ke grup ini. Saya klik pensil. Nah, saya tambahkan tujuan disposisi baru. Saya klik di pengguna. Nah, ini makanya akan tampil ya nama-nama pegawai yang bekerja di yang berada di dalam rumah staf subbag TU Biro Umum ya. Jadi dalam yang di sini adalah
nama-nama pegawai yang berada di staf subbagian TU Biro Umum. Kalau ada pegawai yang berada di rumah lain dalam lingkup Biro Umum, maka tidak akan keluar di sini ya. Dia akan keluar di sini ya. Contoh saya klik Lindah ya, Lindah. Tidak akan muncul nama Lindah di sini karena Lindah berada di rumah yang lain ya. Oke, kalau untuk setelah kita masuk ke sini, masuk ke pengguna, kita akan klik ya, klik untuk menambahkan, klik lagi, klik lagi ya. Klik lagi ya. Kemudian apabila ada pengguna ya, ada pengguna yang belum di dalam satu rumah yang sama belum ditambahkan, kita harus menambahkan di daftar tujuan ya. Ya, misalkan sudah cukup, kita klik simpan di sini ya. Klik simpan. Kita coba ya, coba tadi teori tadi ya, apakah teman dari rumah yang berbeda bisa masuk ke dalam grup ini ya, dengan akun saya yang berada di staf TU Biro Umum. Kita coba ya. Kita coba masukkan misalkan Rosi ya, Rosi Sugiarto ya. Rosi Sugiarto itu berada di staf kelompok kerja Ketatausahaan Menteri. Rosi. Oke, kita coba lagi ya. Kelompok kerja Ketatausahaan Menteri ya. Oh, ini kita masuk ke staff aja, staff ya. Kita masukkan Seno Bagus Setio Kusumo ya di sini. Ya, dari staf kelompok kerja Ketatausahaan Menteri. Kita klik simpan. Oke. Ini kita masuk ke daftar grup tujuan disposisi. Kita pilih pegawai lingkup Biro Umum. Ya, kita klik ikon pensil. Coba kita tambah ya, tujuan disposisi baru. Oke ya. Di sini sudah mentok ya, di drop listnya ini sudah mentok ya. Nama Seno
Shadow Bagus Setiokusumo itu tidak muncul ya, tidak muncul ya, berarti untuk pengisian grup tujuan disposisi ini hanya bisa dari rumah yang sama gitu. Oke, bila sini sudah terasa cukup ya untuk pengisi grup disposisi, kita klik perbarui. Oke, kita cek lagi di sini ya, biro ya, ada tercantum di sini ya, ada 6 ya, 6 orang tujuan disposisi ya. Nah, kita cek lagi nih, apakah di akun PLT Kepala Biro Umum ada juga yang grup pegawai lingkup Biro Umum dengan 6 orang ini gitu. Oke, kita masuk sebagai PLT Karo Umum. Maaf ya Pak Samidi ya, saya gunakan akunnya untuk tutorial. Nah, kita untuk mengecek ya apakah grup disposisi sudah berhasil ya, berhasil dibuat dan memuat 6 orang tersebut, kita masuk ke daftar disposisi. Kemudian saya pilih naskah yang sudah dibaca ya, sudah tidak lanjut ya. Dan di sini juga yang simple ya. Oke, di sini ya saya masuk ke naskah ini ya, mengenai pemberitahuan unjuk rasa ya. Saya akan klik tidak lanjut dan saya pilih disposisi. Kemudian saya akan pilih sini ya, saya akan mengklik grup disposisi ya, pilih grup disposisi. Nah, ini ya, ada muncul grup disposisi yaitu pegawai lingkup Biro Umum ya. Kita coba klik ya. Nah, ini ya, jadi muncul nama pegawai lingkup Biro Umum ya, dari staf subbagian TU Biro Umum ya. Jadi kalau ada dari rumah lain ya ingin masuk ke grup pegawai lingkup Biro Umum, harus menambah sendiri ya, harus punya wakil yang gunanya untuk menambah nama-nama pegawai ke dalam grup ini gitu. Ya, di sini ada 6 ya, sudah ada 6 ya. Sudah tepat ya, 6. Ya. Saya akan menghapus ya. Menghapus nama-nama pegawainya. Kemudian saya akan keluar ya, logout ya, karena sebagai akhir dari video tutorial pembuatan grup tujuan disposisi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan admin lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga bermanfaat ya dalam melaksanakan tugas ya.
Terima kasih ya. Wassalam, goodbye.